amru bisri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira ahli haula wa quwwata illa billahi. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, dan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang hadir ini adalah orang pilihan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah. Yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik, orang yang dikehendaki baik berarti yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dibukakan agama. Ibu kan udah nggak belajar. Di mana kita bisa belajar mengenal agama? Di majlis orang yang dicintai oleh Allah, bisa baik ibu jalan yang kurang bermanfaat. Oleh karena kita pilihan Allah, kita mengenal Allah, alhamdulillah ini kepada bapak kita Habibah wa atau al-di al-mu yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha mengembalikan, mematikan. Kalau sekarang beda lagi dengan yang kemarin, ada perbedaan. Hayyu itu artinya yang maha hidup. Kalau kemarin yang maha menghidupkan. Kalau sekarang yang maha hidup. Enggak, Bu? Ada. Allah al-Hayyu yang maha hidup, yang tidak akan bisa. Kebaikan nasa adalah bako. Kalau Allah hidup sebelum sebelumnya yang dim, ada dari sebelumnya. Sebelumnya Allah itu bukan yang pertama, dia sudah ada. Pertama tadinya nggak ada, baru dia yang pertama, begitu kan? Beda kan? Allah itu sudah, kenapa? Karena Allah berbeda dengan kita. Kita itu tadi ada. Kalau Allah sudah ada. Nah, namanya Allah hidup itu Allah Maha. Itu yang abadi, tidak akan musnah, tidak akan sirna, tidak akan mati, dia hidup kekal. Nah, itu namanya bako. Ada dalam sifat yang 20 ya. Allah wujud kidam bako gitu. Nah, itu kenapa kita harus belajar sifat 20? Sifat 20 itu wajib hukumnya. Nah, kita sampaikan sekarang di Asmaul Husna itu nanti akan ketemu sifat Allah yang 20, yang sekarang kidam bako mukhalafatul lil hawa terus aja. Karena belajar itu wajib. Kalau ibu nggak belajar dosa. Nah, ibu sekarang sedang menggugurkan itu. Kemudian, kalau manusia adalah pemberian yang maha hidup. Kalau Allah maha hidup, maka Allah itu maha baik, yang memberikan kehidupan kepada manusia. Ghazali yang memberikan kehidupan kepada manusia. Namanya diberi, sewaktu diambil. Kita itu hidup nggak bakalan selama. Saya suka mikir, ya Allah, kau akan cabut aku usia berapa ya Allah. Mohon Engkau rahmati kehidupanku dan mohon ketika meninggalku dalam keadaan pasti mati. Jadi apa kita bertaubat, taubat. Orang yang selalu mengingat kematian, dia akan selalu bertobat. Kenapa
Kenapa? Karena kehidupan kita ini adalah pemberian kasih Allah kepada kita, tapi selamanya bentar. Nah, gitu. Jadi kapan-kapan bisa diambil kehidupan hayyunya Allah itu yang hidup. Ya. Kemudian Allah itu hidup itu dengan zatnya, beda dengan kita ya. Kita dihidupi Allah, kalau Allah hidup dengan zatnya. Zatnya itu ustazah, ibu mikirin kata tafakaru tafakaru fi kalau mau berpikir, berpikirlah tentang Allah, berpikirlah tentang soalnya Allah, pekerjaannya Allah, tapi kamu jangan berpikir zatnya Allah. Zat itu apa? Contohnya Bu, zat itu sesuatu yang bisa dicoba, dipegang, asalnya dari mana gitu. Nggak usah dipikirin itu. Kita tidak sampai ke sana. Nah, nanti kalau orang sudah makom tinggi mah bisa ke sana, Bu. Dan dia mengerti apa itu zat Allah. Makanya Allah mengatakan jangan berpikir tentang zat Allah yang hidup tadi gitu. Karena bakalan sanggup. Udah lihat aja ciptaannya indah banget kan ini. Kemudian lihat aja af'al Allah, kita dikasih nafas, gimana caranya, luar biasa. Terus akan timbul rasa takjub kepada Allah. Gimana ya itu di dalam perut kasih makan anak ya sampai lahir. Anak emang kita yang gedein Bu, kita cuma ngasih makan doang. Yang gedeinnya Allah. Kita mas ini aja wasilah doang. Nah karena kekuatan Allah tersebut itulah yang harus kamu pikirkan dengan zatnya. Kemudian ketika kita berbicara tentang yang maha hidup, berarti kita mati, dan kematian yang paling istilah disesalkan itu apa? Kematian yang paling astagfirullahaladzim, amat ini ya Allah. Kita bicara tentang Rasulullah Bu, kematian yang paling menyakitkan, kematian yang paling menyakitkan, kematian yang paling ya. Mau mengambil kata-kata subhanallah. Kita kisah wafat Rasulullah. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal itu kematian yang paling menyedihkan, itu maksudnya ketika ditinggal oleh orang yang paling menyedihkan adalah ketika ditinggal oleh Rasulullah. Itu maksudnya saya Bu. Coba ambil kata-kata seperti apa ya? Ketika ditinggal oleh Rasulullah itu Bu, ada sih satu kampung, satu negeri, dua negeri, Mekah dan Madinah. Soalnya ada daerah Ustad, daerah mana seluruh Indonesia, seluruh dunia, ketika ada seseorang meninggal, ada yang pingsan, ada yang linglung, yang hidup gak bisa ngomong, ada nggak yang begitu? Ketika Rasulullah meninggal dunia, saking hebatnya gitu ya Bu ya, perasaan orang-orang yang percaya kepada Rasulullah, dikatakan di sini ada yang tiba-tiba kayak gini Bu, bengong, diem, nggak ngomong. Gimana kan ada yang ditinggal kekasihnya ya mungkin ya. Tapi dia doang, yang lain apa biasa aja. Mas semuanya Bu yang diem, ada yang lesu gitu ngomong sama apa nggak bisa. Ada yang linglung, termasuk Rasulullah dalam Umar bin Khattab. Dia linglung Bu. Sampai dia bilang begini, ketika lihat jasad Rasulullah terus keluar kamar. Cuma apa namanya? Pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan pancung dia. Tebas dulu baru terus dipancung. Tapi nggak mau nanya. Saya ketika saya meninggal di WA-in kan kita percaya sakit ya. Nggak mungkin kayak gitu aja. Belum bisa nggak mungkin sampai jam 3 pagi percaya. Bengong. Pagi udah harus belum lihat wajahnya, enggak pernah meninggal. Itu orang yang kita ya. Ini Rasulullah ketika meninggal dunia Bu, Umar bin Khattab mengatakan
Saya nggak percaya Rasulullah meninggal. Siapa yang mengatakan meninggal saya akan akhirnya katanya. Oh, dia kan orang garang ya, Bu ya. Garangnya dalam kebaikan. Masya Allah. Terus kata Abu Bakar masuk ke dalam kamar itu, Bu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan mata." Sesungguhnya Muhammad itu meninggal. Jadi kalau engkau percaya kepada Muhammad, maka Muhammad itu meninggal, manusia biasa, kata Abu Bakar. Abu Bakar akalnya masih jalan. Ya, yang lain udah nggak jalan akal. Terus wa man ya'budullah, barang siapa yang beribadah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup, tidak mati. Jadi siapa yang beribadah kepada Muhammad mati. Jadi jangan beribadah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau meninggal. Beribadahlah kepada Allah karena Allah lah yang maha hidup. Maksudnya di sini al-hayyu itu artinya sehebat apapun orang, Bu, sekita cintai apapun orang itu, kita jangan sampai menyerahkan hidup kita terlalu cinta sama manusia tersebut gitu. Itu ceritanya seperti itu, Bu. Sampai berita itu nyampe ke Mekah Mukarramah, ke Makkatul Mukarramah. Itu nanti dalam sirah nabawiyah ya, Bu ya. Cuma ada di sini. Apa yang terjadi, Bu? Orang Mekah pun begitu. Ada yang terdiam, ada yang ngomong, ada yang linglung, nangis, tapi nggak bisa ngomong. Ada yang murtad. Kenapa? Karena awalnya dia terlalu cinta, yakinnya kepada Nabi Muhammad, bukan ke Allah. Ada nggak, Bu, seorang istri karena saking cintanya kepada suaminya sehingga dia bisa keluar dari orang seperti normal, depresi, stres. Begitupun zaman Rasulullah ketika meninggal dunia. Ada yang stres, ada yang murtad. Kalau Muhammad, saya nggak mau percaya lagi, dianya udah nggak ada. Berdirilah Suhail. Ini orang pemuka agama di Suhaili namanya. Dia berkata seperti Abu Bakar Siddiq. Faman kana Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Kalau kalian percaya beribadahnya karena Muhammad itu meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kalau kalian ibadahnya kepada Allah, Allah itu tidak meninggal, hidup. Nah, itu ya, Bu. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam Quran ayat ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu yang hidup dan yang terus menerus berdiri. Ibu kalau hidup terus menerus berdiri, itu orang lemah apa orang kuat? Ada nggak sih, Bu, manusia yang kuat? Ada, paling tidak kuatnya 3 hari karena buat dapatin mobil. Berdiri kan mobil itu, siapa yang paling kuat berdiri? Kuatnya cuma 2 hari 3 hari ya. Setelah itu dialah pemenangnya, yang lain 1 hari 2 hari. Jadi kalau menunjukkan kehebatan seseorang itu, coba bisa tidur tahan berapa hari nggak tidur. Allah itu terus menerus Al-Qayyum. Jadi yang maha hidup. Diceritakan, Bu, ketika cerita tentang ini, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup. Kenapa? Karena kalau bertawakal kepada manusia, manusia bakal sehebat, seindah apapun akhlaknya Rasulullah, tinggal sehebat sebaik apapun. Maka kata Allah, bertawakallah kalian kepada aku, menggantungkan hidupmu, terus mengharaplah kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena harapan yang tidak pernah akan kecewa hanya sama aku, kata Allah. Kamu berharap sama suami, kadang-kadang kecewanya. Berharap sama mantan, sama pacar lah yang kadang-kadang kayak Maya, Abu Ubaidah, kayak aduh kayaknya banget gitu ya. Tapi
jangan terlalu Kak Elma. Karena dia bakal mati, kita juga mati. Siapa yang disukai Abu Iya, nggak apa-apa, saya juga bercanda ya. Kenapa sama Allah kita bergantungnya karena manusia mati? Ini ada ceritanya, Bu. Nabi Sulaiman itu kan raja dari segala makhluk Allah ya. Jin, tumbuh-tumbuhan, binatang semua kan dikuasai sama dia. Dia ngambil satu tubuh. Dia ambillah semut, terus diajak ngobrol sama dia. Hai semut, kamu itu setiap tahun makan banyaknya segimana sih, katanya itu. Si semut, emang saya kayak manusia rakus, katanya. Saya itu, ini roti nih, diambil satu roti, satu potong roti. Nih segini saya cukup 1 tahun, wahai Sulaiman, katanya. Terus kata Nabi Sulaiman, aku ingin membuktikan perkataanmu. Aku yang ngasih hidup sama kamu, katanya gitu kan. Kata dia, saya bisa hidup dengan 1 potong roti ini. Kemudian Nabi Sulaiman ngambil wadah, atau kita mata lah ya. Dimasukkanlah si semut itu sama roti itu. Aku ingin membuktikan perkataanmu bahwa kamu bisa hidup dengan sepotong roti ini. Dimasukkanlah. Ketika 1 tahun dibuka 1 Tupperware, Bu. Nggak habis. Setengahnya malah yang habis. Apa? Kata Nabi Sulaiman. Kayaknya semutnya ini haus nih, Bu ya. Jadi kita kasih minum dulu. Ketika si roti ini menyisa, kata Nabi Sulaiman, kazabta, kamu berbohong semut. Kamu bilang 1 itu habis 1 potong roti, ternyata setengahnya. Kata si semut begini, wahai Sulaiman, kenapa saya gak habiskan? Karena saya bergantung sama engkau, jadi dikit-dikitin. Kalau seandainya kamu setahun meninggal, aku masih ada usia 1 tahun lagi, ini rotinya. Kenapa? Ketika aku bergantung kepadamu, aku tersiksa makannya dikit-dikit supaya ini jadi 2 tahun, supaya hidupku, umurku tuh 2 tahun. Jangan-jangan kamu baru seminggu udah mati, katanya. Jadi itu. Tapi ketika aku tidak bergantung sama engkau, aku bebas, aku bisa makan sepuasnya. Tidak pernah kelaparan, kata dia. Tapi ketika aku bergantung sama engkau, aku takut kamu mati duluan. Jadi itu ceritanya. Artinya apa? Ketika kita bergantung kepada manusia, itu jangan terlalu yakin. Si semut memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak yakin dengan rizkinya Nabi Sulaiman. Kan kata Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kan menantang Allah dengan tantangan dosa. Pengen membuktikan kekuasaan dirinya, kehebatan dirinya, apa yang diberikan oleh Allah. Saya bisa seperti Allah. Ya Allah, saya pengen ngasih makan ikan yang ada di laut. 1 ekor ikan hiu aja dia nggak sanggup. Yang lain udah mantri di sebelah sana. Nabi Sulaiman nyerah deh. Padahal udah tonton mungkin ya. Truk-truk bawa itu 1 macam ikan hiu itu nggak bisa Nabi Sulaiman memberikan makan. Kata Nabi Sulaiman, aku makin kokoh keinginanku kepadamu ya Allah. Dengan begitu, kan kadang-kadang nabi-nabi suka menantang Allah, tapi bukan tantangan bukan membuktikan kehebatan Allah gitu. Dan baru secuil aja mereka udah kembali bertobat kepada Allah. Ternyata salah sangkaan saya selama ini ya Nabi itu. Kemudian orang yang memiliki nurul iman, kata Allah nih, yang penting ini nih Bu, ini lebih penting ini buat kita. Orang yang beriman kepada sifat Allah Al-Hayy, berarti kalau kita punya nurul hayy di dalam qalbu kita, itu pertama manusia itu akan selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Manusia itu akan selalu memberikan manfaat buat orang banyak. Kenapa? Karena kalau orang tidak memberikan manfaat buat orang banyak, fahuwa kal mayyit, seperti orang mati. Seperti orang mati. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, apa adanya hidup
orang mati? Nggak ada kan? Tapi dia kaya buat dirinya. Dia pintar, dia dengan kepintarannya bermanfaat buat orang lain, percuma juga kan? Kayak orang mati. Gitu maksudnya. Dia ide-ide bagus. Kalau nggak dibuat manfaat orang banyak, apa? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Bu tidak perlu pinter, Bu, jadi orang bermanfaat itu. Tidak perlu harus kaya, tidak perlu harus punya jabatan jadi orang bermanfaat itu. Untuk apa kalau punya harta banyak, pinter, punya jabatan, kalau bermanfaat buat orang banyak, malah menyusahkan. Kata Nabi, maka tidak dikatakan di hadis tersebut khairun nas aqsahum ilmu itu ya. Jabatannya, namanya. Allah nggak mengatakan begitu dalam hadis Rasulullah. Yang paling baik di antara yang paling banyak. Saya memberikannya apa, bisa memberikannya apa. Dengan duduk di majlis taklim kan memberikan manfaat. Itu majlis taklim jadi kalau nggak ada ibu duduk, memberikan semangat dan sebagainya. Apalagi kalau kita memberikan hal yang lebih baik lagi ya, ide-ide, hartakah, ilmukah, atau kemampuan yang lain yang ibu miliki. Karena setiap manusia benih harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi orang yang punya nurul hayy di dalam kalbunya, dia akan banyak memberikan manfaat untuk orang lain, untuk tetangganya, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk rumahnya. Jadi kalau ada suaminya sengsara gara-gara kita, berarti kita kurang tidak memberikan manfaat buat mereka. Ada anak tidak terdidik dengan baik, hal itu amanah Allah, kita suruh jadi ibu yang bermanfaat. Atau tetangga tidak bisa mengambil manfaat dari diri kita, ya apa bedanya dengan orang yang meninggal, orang yang mati. Orang yang bermanfaat untuk orang lain itu ada beberapa macam tingkatan ya Bu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Tingkatan yang pertama diraih oleh para nabi. Para nabi bukan. Karena nabi tugasnya adalah menyampaikan hukum Allah. Hukum Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita. Berarti kalau ada yang menyampaikan hal-hal yang baik, itu berarti orang itu menjadi orang yang dimana Allah, orang yang memberikan manfaat. Bentuknya dengan menyampaikan ilmu. Yang pertama adalah para nabi. Menyampaikan hak-hak Allah. Allah itu haknya. Allah itu haknya adalah diibadahi. Nyerah sama Allah aja deh. Awalnya nyerah dulu. Udah nyerah, itu kita gampang nanti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau nggak nyerah dulu, lah baru disuruh A, disuruh B udah protes, itu susah itu ngerjain apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kita kajian Ma'rifatullah adalah mengenal Allah, artinya menjadi hamba. Hamba itu orang yang tidak punya kekuasaan, kekuatan, kemampuan, apa juga semuanya datangnya dari Allah. Jadi nanti kita akan berhati-hati dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di situ ada aturan-aturan Allah. Saya menyampaikan tingkatan yang pertama adalah yang kedua ulama. Ulama Bu. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Kenapa para disebut orang yang paling banyak memberikan manfaat di kedua setelah Nabi? Ini ulama Bu. Ulama itu siapa sih? Orang yang punya ilmu agama. Ini levelnya kedua setelah Nabi. Nah, yang pertama berarti ini orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua adalah para ulama. Berarti yang dekat kepada Allah setelah Nabi adalah para ulama. Ulama itu
Ya, alladzina yurshidunan nas bisamatin salahihim fid dunya wal akhirah. Ulama itu artinya yang pertama orang yang menggiring, mengarahkan, membimbing supaya manusia itu selamat, supaya itu hidupnya islah benar, Bu. Jadi kalau ada guru ngaji, itu wakilnya Allah di setelah Nabi. Maka saya bilang, ibu wakilnya Allah. Siapapun yang berada di dalam ranah agama, di dalam jalan dakwah Allah supaya manusia itu selamat, itu namanya wakil Allah di muka bumi. Bangga kita kalau jadi wakil Allah, harus bangga. Capek sih, harus begini, harus begitu, kan dimudahkan oleh Allah. Nah, nanti di alam akhirat nanti kita akan berada paling dekat kepada Allah setelah Nabi. Kalau kita menyampaikan risalah Rasulullah SAW, tidak mesti sama seperti saya, Bu. Ajarkan ke tetangga, ayo gimana sih berakhlak seperti Rasulullah, kemudian dicontoh sama mereka seperti itu. Alladzina yu'allimun nas ala kulihim wa maqamatihim. Itu namanya ulama, Bu. Orang yang mengajarkan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jangan ngajarin orang yang orang nggak ngerti apa Allah itu zatnya harus kita imani. Kalau tidak, kita tidak akan makrifat kepada Allah. Ketika kita mau makrifat kepada Allah, harus mengenal namanya Jali. Itu jangan disampaikan kepada orang yang belum belajar dari dasar. Jangan. Kamu tuh ya harus makrifat. Ya Allah, orang belum ngerti itu. Orang yang udah ikut kajian yang udah ngerti. Kalau seorang ulama yang nggak ngerti menyampaikan itu, nah ini bukan ulama namanya. Ulama itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan akal kadarnya. Dan ketika kalau itu dibolak-balik itu lagi berarti itu tingkatannya masih rendah. Ulama itu dia tahu sekarang kemampuannya ini dari sini sampai sini ya. Ini ibarat ulama yang tingkatnya di hadapan Allah itu mulia tinggi. Dia jamaahnya udah di sini, naik lagi ke sini, naik lagi. Nah, di sini terus umur. Diajarin tahsin terus. Kagak ada materi yang lain. Kalaupun dia materi tafsirnya ada di sebelah sini aja mutet. Kenapa? Dia nggak belajar. Setelah tahu hanya di situ diajarin terus mutar. Berarti dia nggak terus berlanjut. Padahal akal manusia itu, Bu, itu tuh sampai kepada sini, sampai sini. Jadi kita harus belajar jalan. Berarti yang berjalan siapanya dulu? Gurunya dulu. Kadang-kadang guru sekarang tidak berjalan dia. Udah punya sampai di sini stagnasi, muter-muter aja. Muter di sini, tidak sampai pengenalan lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian kita di lembaga dakwah. Ajarin apa? Fikih. Belajarnya kapan? Dulu. Belajar lagi sekarang sama ulama yang lebih agak. Jadi ngajar itu aja ngutet. Terus, nanti lagi kitab yang ini. Tetap aja masih itu. Bahasan materinya. Kalau fikih, kalau tafsir. Harusnya terus berjalan. Makin dalam. Itu namanya ulama. Alladzina la ya'lamu illallah. Dan seorang ulama itu tidak mengajarkan ilmunya kecuali mengharapkan ganjaran dari Allah. Kenapa? Karena banyak ulama sekarang, Bu, ketika dia mengajarkan berharap ada amplop. Bu, bukan setakar kata. Kalau guru kasapkan ya. Jadi kalau ada yang makanya dia masalah begini, kelihatan tuh kayak sapi. Orang sapi tapi bentuknya sapi. Kenapa? Karena ketika berkhutbah itu dia melihat seakan-akan sapi akan diperah. Jadi ilmunya itu dia berdiri di situ
berharap dasarnya adalah dapat ujroh itu. Harusnya niatnya dulu yang diluruskan, baru berdiri di sana kalau mau amplop silahkan terima. Tapi niatnya, tapi kalau orang yang makrifat kepada Allah bukan niatnya dulu, Bu. Tapi itu berharapnya itu. Kebanyakan begitu. Kenapa? Dia keliling di masjid-masjid, dia nggak mau bersuuzon dengan orang. Di sana pun sama. Rata-rata bentuknya sapi, tapi ada nilai mungkin pahalanya ya minimal 50-50 lah. Jadi setengah manusia setengah sapi. Nah ini ulama itu begitu, tidak menjual ilmunya untuk dapat ganjaran dari manusia. Ibu, tadi saya ngisi di Keranggan, Kocea. Kata mereka ada suami Mi'raj. Mereka manggil ustadz yang terkenal ada di TV. Sekian tarifnya. Kemudian panitianya meminta apa duluan? DP. Saya sampai bengong, ada yang begitu? Ada ibu minta DP duluan. Masya Allah. Jangan dipanggil lagi, Bu. Siapapun yang meminta jroh, apalagi nentuin. Saya kan bawa kemudian, nggak usah ada embel-embel seperti itu, Ibu. Ya, hanya setakar indah di kuping aja, indah di mata saja, tapi tidak akan masuk ke dalam kolbu dengan tidak keluar dari itu. Ibu, nih saya kasih tahu, manggil ustadz yang dibayarannya tinggi 10 juta, 15 juta, 20 juta, kalau dia menentukan nih ya. Kemudian kita manggil ustadz biasa, ini sama, tapi ustadz ini dibayarnya 500.000 sama, Bu. Tenarnya aja. Sekarang kalau kita belajar ilmu kebatinan, ilmu makrifat kepada Allah, jangan cari ustadz yang takar tenar, jangan, Bu. Buang-buang, enggak berkah. Buang-buang uang. Tadi Bu diberikan 300.000, bedanya 100, ibu 100, suaminya 100. Untuk bayar itu. Yang korinya 4 juta, yang ceramah 6 juta, 8 juta. Masya Allah, isinya Ustaz harus tahu, harus tahu, jangan begitu. Itu akhirnya. Yang ketiga, tadi kan Rasul pernah imam adil, Bu ya. Imam adil. Allah, apa sih itu imam yang adil? Alladzi yahkumu bi ahkamillah. Imam dengan hukum bukan dengan nafsu. Dia bukan yang dengan hawa nafsu. Pengennya si yang si itu kelihatan hawa nafsu itu. Kalau dengan hukum-hukum Allah, siapa yang mampu, yang paling dekat dengan agama, siapa yang menghidupkan agama Allah, begitu. Ini yang penting, si ini, yang ini, si ini, si ini, yang lah perannya di kerajaan. Jangan pilih pemimpin yang seperti itu. Pilih pemimpin yang menegakkan hukum Allah. Dan pemimpin yang menegakkan hukum Allah itu cirinya dia itu pertama ingin masyarakat itu sejahtera. Dan sejahtera hanya di dalam pemimpin yang beri naungan dia di kiamat adalah menginginkan masyarakatnya sejahtera dunia dan akhirat. Kan yang penting maju tapi dunia aja, maka dia orang comot orang-orangnya, dia mau nggak peduli, dia mau dekat dengan agama. Kalau orang pemimpin yang adil itu adalah orang yang menginginkan kesejahteraan rakyatnya, sayang rakyatnya di dunia dan di akhirat, bukan di dunia saja. Ibu pilih
pemimpin yang 3 kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mana pemimpin kira-kira yang menginginkan kesejahteraan dunia dan akhirat, yang mendukung agama? Saya mengatakan nomor itu. Ibu dalam hati ya. Iya. Terserah saja. Ibu jangan ngomong, jangan ini, jangan belian ya. Jangan pilihan ketika di ruangan coklat. Keempat terakhir, orang yang mendapatkan nurul hai adalah orang kaya pemurah. Orang kaya pemurah itu seperti apa? Bukan orang yang selalu memberi, Bu. Ingat nih, ini pelajaran. Bukan orang yang sini sedekah, ke sini sedekah, sini dibagi, sini dibagi, sini dibagi. Lihat celananya juga begitu kan? Celana dibagi. Apakah itu yang namanya yang mendapatkan nurul hai dalam kolbunya? Yaitu orang-orang kaya. Ada cirinya. Ibu jangan tipu. Oh dia mah dermawan, belum tentu diridhoi Allah. Oh ahli sedekah, belum tentu diridhoi Allah. Ini yang pertama. Tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau ada ngasih gini-gini, seandainya dia kita katakan dermawan, dia mengharapkan balasan. Ya, pasti. Nah itu satu ya. Jadi orang yang tidak nyuruh-nyuruh, saya mah baik sama dia kan nanti saya mudah nyuruh-nyuruh dia. Saya mah baik sama dia, nanti saya atur dia. Nih, makanya saya kasih. Nanti menurutnya sama saya. Harus begini ya menurut saya. Itu kerjain ya, ini kerjain ya. Bukan itu namanya al-ghaniyyu sahi itu. Tidak ada embel-embel, harus saya nyuruh. Minta ini, minta itu, enggak, Bu. Jadi dia murni ngasih. Itu orang yang dermawan menurut Allah. Yang ketiga, oh iya, berarti merhatiin. Masih yang pertama, ketika dia ngasih, tidak ada menyakiti bil manni wal adza, menyakiti atau merendahkan bil manni wal adza, atau mengingat. Contoh, kamu tuh ya dulu udah dibantu saya. Nah, ini bukan al-ghaniyyu sahi. Yang suka apa namanya? Ngungkit. Yang suka ngungkit itu amalnya bisa hangus. Dulu kan kamu ditolong sama saya, kenapa kok kamu begini sama saya? Ah, hangus tuh. Berarti harus ada sesuatu kan? Tapi kalau orang yang membantu karena Allah, al-ghaniyyu sahi, orang yang dermawan yang akan dapat naungan Allah, yang dapat nurul hai itu kalau udah ngasih aja. Dia mau ngasih lagi, dia mau nolong, dia udah bodo amat. Gitu ya, Bu. Itu berarti orang yang kalbunya dapat nurul hai. Ya Allah, Bu, saja saya dulu begitu. Tobat, Bu, buru-buru sama Allah supaya dikembalikan lagi perbuatan kita tadi yang udah ada pahala lagi. Ya Allah, saya nggak tahu, ya Allah, saya nyesel, ya Allah. Nah, insya Allah akan tambah lagi. Kemudian kedua, bahwa dia senang kalau ada orang yang butuh kepadanya. Ini lebih sulit lagi nih. Ada orang butuh datang, Bu, bantuin saya dong, saya gini. Di dalam hatinya gini. Kalau ada orang datang, dia butuh. Alhamdulillah, jalan buat saya. Allah sayang dengan saya. Bu, kalau udah punya ilmunya benar lapang. Tapi diujinya makin berat. Tadinya 2 orang yang minjem tuh nggak berhenti. Sekarang jadi 5 orang, gonta-ganti saja. Tambah lagi. Tapi itulah yang dihadirkan oleh Allah, berarti hati kita tambah lapang. Makin lapang, Bu, makin banyak orang yang datang nanti. Tapi kita makin senang. Kenapa? Karena tahu tentang ini. Bahwa kalau orang punya nurul hai, kita akan senang kalau ada orang banyak butuh kepada kita. Minjem, minta. Kalau masih berat, jauh itu dari nurul, hidup kolbunya.
Kalau kita orang kaya maksudnya Bu, kalau kita orang biasa aja buat keluarga aja pasan beda lagi. Ini kita lebih gitu maksudnya. Tapi kan sesuai, kita juga bantuin orang sesuai dengan kemampuan kita. Artinya orang yang itu akan selalu membantu semampu kita. Akan selalu bantu tetangganya, saudaranya, teman, siapa aja yang dihadirkan oleh Allah datang pada hari itu, pada waktu itu. Itu kan izinnya Allah Bu sebetulnya. Tapi kadang kita nolak. Boro. Ada. Boro ini. Suka takut berkurang yang di tabungan. Yang tadi kedua, berarti sekarang yang ketiga. Memberi kepada orang yang patut diberi. Kenapa? Karena kalau orang punya nurul hai, itu kadang-kadang diambil kesempatan sama orang yang kurang bertanggung jawab. Ada nih Bu orang baik banget, sama si ini dikasih, minta sama si ini dikasih, kadang-kadang dibohongin, dicurangin. Orang yang mendapatkan nurul hai itu bukan orang yang polos kayak begitu, bukan. Kadang dia minjemin, kadang kagak. Minjemin sama atau mengasih sama orang yang membutuhkan. Kalau kagak, nggak bertanggung jawab nih Bu, nggak bertanggung jawab nih orang. Kadang-kadang zalim kalau minjem tuh minjemnya doang. Dia tahu saya nggak kasih walaupun saya punya. Jadi mengerti orang yang punya nurul hai itu tahu siapa yang dikasih, yang patut dibantu, yang patut dipinjemin, yang patut tolong, dia tahu. Jadi bukan hanya siapa aja datang tolong bantu tolong, bukan begitu Bu. Itu mah orang polos ya, orang kurang pengetahuan ya kalau menurut saya. Apa namanya? Kalau jalan gitu orang minta-minta, katanya kita nggak usah pikiran oh dia orang kaya, nggak usah Jangan berpikiran begitu Bu. Kalau untuk orang peminta-minta itu, kalau minta kasih kalau kita ada. Jangan bilang begini, oh dia di kampungnya kaya. Jangan Bu. Emang kita siapa? Tidak sama dengan yang pinjam itu. Beda Bu, beda. Kita tetangga nih, sendiri tetangga atau saudara. Dia nggak begini. Sebenarnya buat modal. Padahal dia punya modal di sebelah sana, dia mau modal lagi. Sebelah saya lebih membutuhkan saudara kita di sebelah sana. Kadang dia suka minjem. Saya buat kalau jangan jaga-jaga buat sini ya, buat sini. Ini udah dalam hati nih. Oh maaf ya, lagi kosong, lagi nggak ada apalah gitu. Jadi memberi yang patut Bu. Jadi cerdas kita meminjamkan itu atau nolong orang itu maksudnya begitu. Terus, siapa? Ya. Yang ketiga memberi kepada orang yang patut itu sudah. Kemudian kenapa sih kata Imam Al-Ghazali di sini al-jannatu darusaki kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam kitabnya itu. Surga itu tempatnya orang yang dermawan. Jadi tidak ada surga orangnya bakhil, tidak ada. Harus dicuci dulu neraka, baru dia masuk surga. Nih ada bakhilnya nih kita nih, belum ditobati. Masuk dulu tuh digodok dulu. Tapi kalau sudah ditobati, insya Allah ya Bu, kemudian kita jadi orang yang sahi. Sahi itu artinya dermawan. Yang terakhir, orang pemurah itu kalau dia tergelincir, kalau kita dermawan nih Bu, terus kita maksiat sama Allah, tapi orangnya ringan tangan, bantuin orang, baik, suka nolong, suka ngasih gitu. Kalau tergelincir itu Allah akan tarik buru-buru orang yang tergelincir. Mungkin tadinya suka ninggalin sholat, tapi orangnya suka nolong orang, baik gitu. Kadang-kadang sholatnya lalai, kadang ngaji juga kagak gitu ya. Apalagi ke majelis taklim enggak. Itu pada suatu saat Allah tariknya cepat. Kalau dia suka ngasih, suka rahman rahim kepada manusia. Makanya jangan pelit gitu. Kenapa? Kadang kan kita suka terpeleset. Orang yang sahih, yang suka ngasih, yang dermawan, ketika dia salah terpeleset, Allah tarik. Allah akan bantu, Allah akan kasih pengetahuannya. Kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah kalau dia itu penyayang, suka ngasih dengan orang. Banyak Bu.
orang baik itu, orang yang suka bersedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Kalau orang bakhil, ba'idum minan nas wa ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah. Kalau bakhil jauh dari manusia. Manusia suka nggak suka, Bu, sepintar apapun. Kalau dia pelit, si anu mah pinter deh, si anu tuh punya ini punya itu, pasti Bu akhirnya jatuh juga. Males, Bu, kalau sama pelit mah. Dia punya duit, jalan sama kita, mau itu enak deh ya kalau beli apa gitu seger gitu ya. Pas udah dia nyari dulu lama-lamain bayarnya. Kita yang biasa suka ngasih, seneng itu gercep, Bu. Saya aja kan begitu. Beda, Bu, orang bakhil mah. Maka besoknya dia ngajak lagi, ih malas deh sama dia. Kita tahu sebetulnya dia bakhil, tahu, Bu. Walaupun kita suka ngeluarin gitu ya. Sama dia. Ibu pengalaman. Nah, itu. Kemudian orang yang dermawan itu jalan ke pertobatannya mudah, cepat. Karena bertobat itu adalah tarikan Allah. Dalam Quran surah 122, summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah tarik dia. Untuk apa ditarik? Supaya bertobat. Caranya apa? Didudukan di majelis ilmu, dipahamkan. Dia nggak di majelis ilmu, dia dipahamkan oleh Allah supaya untuk tobat. Kalau dia suka ngasih, Bu, memberi. Ada yang tidak dengan ilmu, ada yang dengan kasihan hati. Orang itu Allah tarik ke jalan pertaubat. Kalau dengan ilmu, Allah masukkan dia ke dalam golongan ulul albab. Tapi kalau tidak dengan ilmu, hanya dengan kebersihan hatinya aja, itu digolongkan dari golongan al-bulhu. Al-bulhu itu orang-orang yang masuk surga di orang-orang cara berpikirnya sederhana, tidak pinter gitu, Bu, tapi kalbunya bersih. Itu al-bulhu. Dan kata Rasulullah, umatku kebanyakan al-bulhu, nggak pinter, Bu. Tapi umatku itu nggak pinter, bukan di golongan orang pinter ketika masuk surga. Yang paling banyak itu al-bulhu itu. Yang di golongan 50 ke atas itu ulul albab. Orang-orang yang mengerti makrifat kepada Allah, jiwanya tumbuh, kemudian dia mengerti ilmu. Nah, itu di 50 ke atas firdaus. Jadi orang di bawah firdaus itu orang-orang yang ilmunya lemah tapi hatinya bersih, tuh surga yang 50 ke bawah. Kita kan pengennya naik ke atas ya, Bu ya. Orang kita punya rumah juga pengennya yang lebar, yang bagus, yang mahal ya, kalau bisa. Ya kita di surga aja nantilah, Bu ya kita. Makanya harus istiqomah ngajinya, belajarnya. Itu, kita mau di al-bulhu atau ulul albab. Nah, itu. Makanya harus berilmu. Ilmunya bukan hanya ilmu di sini, tapi ilmu di hati. Nah, itu. Jadi orang-orang yang sahih itu, orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang hidup hatinya. Dan orang yang hidup hatinya, kalau dia gelisah, kalau dia cepatnya kepada Allah, ditarik oleh Allah, jadi orang yang dekat kembali kepada Allah. Semoga kita mendapatkan nur al-hayy Allah ya dalam qalbu kita, sehingga memandang jiwa kita, Bu. Kalau sudah ada nur hayy itu dipandang, Bu, semua. Ya, biasa dikirim umpamanya. Nah, ini ada yang lain yang memerlukan, dia terus minjem terus, kita bohong, Bu, anu lagi enggak gitu, padahal dia mau buat ini. Kita kan tadi sudah dibilang, orang yang punya hayy itu memberi sesuatu kepada orang yang patut diberi. Tapi ini yang ada orang yang setelah dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus datang ke kita, kita punya kebutuhan lain, atau kita ganti buat bantuin yang lain. Nah, ya nggak apa-apa kalau seperti itu, Bu, bukan bakhil ya, tapi karena kita memberi kesempatan sama yang lain, ini selesaiin dulu. Kita ngerti lah gimana kondisi orang selamat gitu. dosa enggak?
Kalau kita paham, ibu belum paham nih, saya dosa nggak ya? Tapi saya mau bangun ini gitu. Apa ini lebih membutuhkan atau gimana? Atau ini sebetulnya ngambil kesempatan? Ngambil kesempatan baik gitu. Kalau belum kenal ke sana, belum paham, banyak tobat aja sama Allah. Kalau orang banyak tobat, maka Allah akan mengajarkan lewat hatinya yang terang tadi. Apakah harus terus atau kita gantian ke yang lain? Atau emang kita harus terus karena emang dia membutuhkan? Tobat aja banyakin Bu ya. Tobat sama Allah, ya Allah. Kalau kita tobat terus hati terang, di sini Allah akan mengajarkan lewat nurani kita yang ada di dalam. Saat kita belajar ngaji. Al-Quran nurnya dari luar. Jadi nur itu ada dua. Ada dari luar, yaitu Al-Quran. Mengamalkan sesuai dengan Al-Quran Nabi. Ada yang di dalam. Kalau kita banyak bertobat, kemudian beramal, itu nur yang di dalam nanti akan bercahaya. Senternya kuat, ngasih tahu kita. Belum lagi kita ngaji kan, maksudnya dari Al-Quran itu kata Al-Quran begini. Oh itu berpadu dua cahaya. Nanti akan tanpa kita maupun ibu, kalau di sininya nurnya kuat, nanti akan ngasih tahu. Oh saya dulu deh. Jadi nggak usah harus nanya ke ustazah, harus nanya ke kalau di sini sudah bercahaya, Allah langsung yang mengajarkan. Tapi di sini harus kita paham. Dari sekian, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.